kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Sekali lagi kaulah harapan, dalam hidupku. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Termasuk sampai saat ini Tuhan, kami tidak bisa lagi karena berharap kepada manusia. Tetapi itulah kata firman Tuhan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami Tuhan untuk memasuki kedewasaan rohani, untuk mengerti mumpung kami masih ada di bumi, di dunia ini Tuhan, untuk kami memberikan waktu, kesempatan yang terbaik untuk mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih segala roh jahat yang mengganggu dalam bentuk apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk sharing sama-sama. Yang percaya katakan puji Tuhan, shalom. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian, berita sukacita dan juga pergumulan selalu ada di dalam keluarga umat Tuhan. Betul saudara ya. Intinya kita berjaga dan saling menjaga satu dengan yang lain. Kita akan bicara mengenai apa yang sudah kita bahas di dalam khotbah Gembala hari Minggu. Kita akan teruskan dalam bentuk sharing ya. Kalau ada yang sharing atau bertanya, kita akan lakukan itu saudara ya. Nah, sebagai pendahuluan, kekristenan sejati akan selalu dikaitkan dengan yang namanya perubahan hidup. Yang kedua adalah hidup yang berbuah. Jadi arti kita menjadi Kristen itu harus tergambarkan, terproyeksikan sebagai hidup lama yang menjadi hidup baru, dan juga sifat lama yang ditanggalkan menjadi sifat yang baru. Nah, saudara sekalian, ada sifat lama yang memang sifatnya itu dasariahnya etika atau moral. Karena semua agama itu mengajarkan moral yang baik. Tetapi bedanya apa kebaikan di dalam Kristus itu? Kebaikan dalam Kristus itu adalah merupakan buah roh, itu bedanya saudara. Nah, saya percaya bahwa buah roh itu dasarnya adalah bukan falsafah manusia. Ya, itu. Jadi ada ayat mengatakan bahwa mana mungkin kalau ranting itu tidak nempel di pokok pohon dan dia bisa membuahkan yang baik, tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, kalau orang baik atau kalau orang punya budi pekerti yang baik, itu akarnya nempelnya dari sebuah falsafah, ajaran, atau memang dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Nanti akan bisa teruji ketika ada sebuah hambatan, ada sebuah serangan, ancaman. Seseorang yang buah daging kebaikannya itu, dia akan menjadi tidak baik lagi ketika orang lain jahatin dia. Gitu saudara ya. Jadi lu baik, saya baik, gitu loh. Nah, itu daging saudara. Tetapi kalau buah roh itu, sejahat apapun engkau, aku mengampuni dan aku tetap sebagai orang yang baik. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi hidup yang berbuah. Jadi kita sudah singgung tadi mengenai hidup yang berbuah sesuai dengan kebenaran Kristus. Nah, begitu. Berarti saudara sekalian, kita akan uji sama-sama dengan cara seperti itu. Kita akan membaca di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 berurutan ya, dari Pak Sab nanti ayat yang ke 15 sampai yang ke 23. Hal pengajaran yang sesat. Ya, silakan Pak. Matius 7. Ya, silakan. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, lanjut. Kalau belum ketul lanjut lagi. Ya. Iya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetapi tiap orang yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru pulang kepada mereka dan berkata, tidak pernah mengenal kamu. Ingatlah daripada aku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Nah, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, jadi kita bertanya tadi buah yang seperti apa? Di dalam hadis ayat yang ke-8 maksud saya di pembacaan kita ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau bertanya apa yang masih kurang dari kehidupanku yang katanya sudah menjadi Kristen dan kemudian memiliki hidup yang baru, yaitu buah sesuai dengan pertobatan. Jadi semua orang itu harus ngalamin namanya langkah pertobatan. Ya. Jadi pemikirannya bagaimana Pak Gembala? Gini. Jadi semua orang itu lahir dari kita, siapa namanya? Joya ya. Nah ini sejak Joya ini kan memang orang bilang masih bersih begitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan setiap keturunan manusia itu sudah berdosa. Gitu loh. Jadi kalau awalnya dari situ pasti setiap orang harus mengalami yang namanya pertobatan, begitu ya. Nah, paling tidak kita mengetahui gini. Kalau misalnya kita sudah ajarkan sesuatu yang baik kepada anak kita lah kebanyakan, tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu yang merusak. Nah, itu kan buah-buah dosa. Nah, dari mana itu? Kita nggak ngajarin kok, gitu ya. Nah, berarti memang natur dosa itu benihnya ada gitu loh. Nah, misalnya buah ini pohon buah ini warnanya kuning buahnya. Ya, waktu kita tanam kan, nah mana buah kuningnya kan nggak ada. Loh iya, nanti kalau dia sudah berbuah, nanti buahnya kuning. Dari mana ketika dia sudah besar begitu. Demikian pula kita. Jadi kita harus membuahkan buah pertobatan. Kita adalah pohon buah dan bukan semak rumput atau rumput duri yang tidak berbuah. Matius 7 ayat 16b mengatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, seberapapun ilmu agama seseorang tidak akan berguna jika tidak dapat membantu orang lain. Makanya saya bilang gini, teman-teman semuanya, jadi kita itu nggak boleh kudus-kudus sendiri, diberkati sendiri, kemudian kita memiliki hidup yang bersama Tuhan, pengalaman yang indah sendirian, enggak, karena kita itu ditugaskan untuk berbagi kepada yang lain. Nah, begitulah. Nah, kita seperti apa itu ya kata orang gitu loh. Meskipun ada ungkapan ya nggak peduli lah kata orang seperti apa, yang penting bagaimana saya dengan Tuhan. Ya, tetapi baiklah buah kehidupan kita itu boleh dinikmati oleh orang lain, terutama dalam keluarga kita, terutama dalam wilayah kelompok kita, begitu ya. Nah, itu adalah wujud daripada buah. Tugas dan panggilan kita adalah bertampak bagi orang lain dan untuk memenangkan jiwa. Nah, tentunya saudara sekalian, kehadiran kita itu adalah membawa pengaruh kepada orang lain. Tetapi kita berharap, berdoa terus supaya dimanapun kita berada, perkataan dan perbuatan kita itu diurapi oleh Tuhan, sehingga membuat kita itu tidak mempengaruhi sesuatu yang tidak baik, tetapi sesuatu yang baik. Di mana kita berada, karena pengabar baik, kita menjadi berkat gitu loh. Orang suka ngobrol sama kita, orang suka kehadiran kita. Di mana kita berada itu selalu dikangenin gitu loh, dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau kita dihindari orang, kalau kita itu sudah ini, berarti kita mesti berbenah diri untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi daripada yang lain. Tetapi catatannya, kalau orang itu sudah mengenal kita sebagai sejenis temperamen apa, itu agak sulit ya. Jadi kita sudah membentengi sendiri gitu loh. Karena apa? Nah, makanya saya bilang, jadi kalau kita itu welcome-nya sudah tidak baik, impresi namanya, itu akan sangat sulit untuk membuat nama kita itu menjadi baik. Oleh sebab itu yang paling baik adalah bukan minta maafnya, tetapi jangan membuat kesalahan. Itu ya.
Jadi kalau minta maaf kebanyakan kan sudah terakhir, tetapi kita lebih kepada menjagai hati kita dan juga pikiran kita. Berapa orang yang kita lemahkan imannya gara-gara perilaku hidup kita. Ya kita banyak saksikan gini teman-teman semuanya, dari puluhan tahun pelayanan saya itu juga banyak kesaksian orang mundur itu oleh karena bukan orang yang tidak percaya malahan, tapi malah karena orang-orang seiman. Dan kita pun mungkin gitu sempat ngalamin kan, dimana kalau sama orang mereka ya udahlah memang begitu, justru malah orang mereka lebih baik begitu loh. Karena apa? Mereka melakukan Taurat dan mereka harus betul-betul berjuang untuk itu. Nah kita yang kadang-kadang merasa sudah diselamatkan, malah tingkah laku kita itu yang membuat orang pahit hati, ya gitu ya. Nah makanya saya juga sharekan itu kepada komunitas kita. Ada beberapa jemaat yang memang pindah ke sebuah gereja itu tentu dengan alasan pasti kebanyakan mereka nggak nyaman di sebuah gereja yang lama. Dan waktu ada di kita, jangan ditambah pengalaman ketidaknyamanan yang kedua 3 kali. Nah kita jadi salah di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kita tetap welcome kepada siapapun yang hadir. Tentunya tipikal sebagai orang baru, kita sebagai orang lama juga tentu ada benteng-benteng tertentu, tetapi jangan gitu juga, karena mereka juga membutuhkan ayoman yang lebih baik lagi. Itu kalau catatan saya sebagai gembala. Seperti apa buah, seperti apa pohonnya. Demikianlah setiap pohon, 17 ayatnya, yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pasti begitu. Jadi nggak mungkin loh begini loh saudara. Karena buah itu kan teruji. Ibu-ibu sekalian, kepada saya kasih satu pengetahuan bahwa di zaman Taurat aturannya itu buah itu 1 sampai 3 tahun itu dinyatakan kayak haram, nggak boleh dipetik, nggak boleh disentuh, apalagi dimakan. Tahun keempat itu adalah miliknya Tuhan, itu juga nggak boleh dimakan sama kita. Tetapi tahun kelima itu baru buah yang boleh dimakan sama kita. Itu aturannya seperti itu. Nah saya berpikir bahwa buah di tahun kelima itu saya pikir sudah dewasa, sudah manis, sudah tidak mencoba berbuah, tidak belajar berbuah, tetapi sudah buah yang matang. Nah makanya hidup kita saudara, kalau kita itu semakin pertama buah kita juga kadang-kadang sepet loh. Kita sudah jadi Kristen, sudah membuahkan yang rohani-rohani, tetapi jatuhnya rohana gitu. Jadi nggak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kita merasa rohani, tetapi efek ke orang lain itu sombong rohani. Nah kan beda gitu saudara. Nah kita berpikir murah hati, ternyata kita memang gila hormat. Nah itu kan jadi buah-buah yang pertama itu masih asem, masih berguguran gitulah. Nah di usia yang gambaran sudah dewasa, sudah matang, kalaupun kita memberi bukan karena gila hormat, tetapi karena memang kita mencintai Tuhan, dan apapun yang kita lakukan itu menjadikan orang sejahtera gitu loh. Jadi kita memetik buahnya. Si ibu itu bukan sok rohani, memang dia rohani gitu loh. Nah kalau kemarin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu memang benar sok rohani. Dia doa juga di hadapan orang kayak waduh, ditata kata-katanya yang kita efeknya lu sombong banget sih doanya. Nah belakangan nggak begitu, doanya benar-benar mengimpartasikan dan berubah sesuatu. Nah begitu ya. Nah apa yang dimaksud dengan ayat ini Bapak Saudara? Kalau dikatakan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon yang seperti apa yang ibu-ibu bapak-bapak gambarkan mengenai model kayak apa ya yang orang itu menghasilkan sesuatu yang baik itu ya. Berarti bolehkah kalau saya katakan bahwa ini adalah satu pokok ya, pokok itu ada berpengaruh di dalam, kalau pohon itu ada akar, betul ya. Nah akar itulah di mana tempat merambatnya makanan, zat hara. Iya. Berarti saya boleh katakan dong, berarti pohon yang baik itu ya tergantung asupan makanannya. Betul ya. Kemudian saya bilang gini, kita itu lama-lama akan menjadi seperti apa yang kita baca setiap hari. Kalau bacanya Alkitab saya menjamin iman kita mantep. Nah, pokok dasarnya apa Pak Gembala? Ini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh karena firman Kristus. Nah oleh sebab itu ketika kita punya
berbagai pergumulan, baca Alkitab terus, dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau baca pos kota, koran, majalah, apalagi lampu merah itu ya, waduh, lampu merah itu kalau dikasih air diperes juga darah semua, pembunuhan, perkosaan, pencurian di situ semua. Nah, saya berpikir bahwa ketika kita itu membaca rutin akan firman Tuhan, kita akan lebih kuat, gitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi mencoba untuk menggemari membaca firman-firman Tuhan. Nanti akan muncul dari situ ketika kita nasihatin anak, cucu, menantu, kalau sudah sepuh, itu pasti ide di firman Tuhan. Kita akan bilang begini, nah kamu daripada siang-siang pergi-pergi keluaran kayak gitu, mendingan di rumah, nggak panas, habis itu baca-baca Alkitab lah, supaya pengetahuan kamu juga bagus begitu ya. Nah itu kalau dia membaca firman Tuhan. Kalau dia tidak membaca firman Tuhan, ajarannya apa? Kamu jangan keluar siang-siang, banyak setan. Betul nggak saudara? Itu aja udah beda gitu. Itu contoh kecil ya. Nah syarat pohon buah yang baik, kemarin saya sudah ungkap itu, jenis tanah. Bisa bermakna hati dalam firman Tuhan ini juga. Lingkungan. Syarat pohon buah yang baik adalah lingkungan, yaitu bermakna lingkungan sehat rohani atau sakit rohani. Nah hari-hari ini kita sedang belajar untuk menyehatkan rohani kita, karena di kumpulan inilah kita saling diasah, dan disitulah membuat kita itu semakin digosok dan menjadi meling atau clean, menjadi indah atau semakin parah, kan di situ saudara. Nah makanya tanah hati kita harus baik. Jadi batu diasah karena dia bahannya memang bagus, semakin bagus. Kayu jati yang dibikin ukiran itu karena memang sejati bahannya memang bagus, menjadi bagus. Coba pohon randu, saya pernah waktu itu membuat gasing ya, dari pohon yang empuk karena masih kecil. Jadi saya nggak kuat kalau misalnya pohon jambu itu kan keras ya. Saya cari pohon-pohon yang lunak begitu loh. Nah sekali waktu saya itu saya mainkan begitu, langsung kepalanya putus. Jadi akhirnya gasing saya nggak ada kepalanya. Nah karena apa? Ya memang kayunya kurang bagus begitu. Jadi kalau tanah hati kita itu pejuang, kalau tanah hati kita itu memang memiliki mental yang kuat, dimanapun kita berada itu diasah kayak apapun, kita tahan uji dan semakin kuatlah kita. Nah begitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah ketahanan terhadap hama, bermakna ketahanan terhadap ujian iman. Ya. Nah kita sekarang sedang diuji. Apapun yang sedang kita baca, yang kita dengar, kita lihat, itu menguji iman kita. Misalnya berita tentang nanti akan banyak PHK di mana-mana. Nah kita juga diuji imannya. Bagaimana anak saya ya? Karena anak saya itu ya yang mensupport saya. Nah kita berapa persentase terbesar orang itu kalau tidak wirausaha, dia dari gaji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita juga tiap hari juga berdoa untuk anak-anak kita ini, supaya, nah kita kan merasa anak kita menangis ya, kita lebih menangis ketika mereka kerjaan tidak lanjut begitu ya, cari kerjaan sulit. Nah habis itu ketika anak kita sudah kerja juga udah tiap hari ngeluh, aduh Pak mah saya pengen keluar aja dah. Kita juga berpikir ya nak, memang kamu yang melakukan itu, kamu yang pedih pahit. Tetapi ya kita ingatlah, waktu itu kita katakan kepada komunitas profesi kita di luar maksud saya. Jadi saya bilang ya seenggak enak-enaknya kita itu dimarahin sama bos, ya masih nggak enak kalau kita tidak punya bos gitu loh. Yang artinya kita nganggur free di rumah tetapi memang tidak ada penghasilan. Itu untuk kaum profesi ya kita lakukan seperti itu. Berarti kalau kamu punya kerjaan itu bersyukur dan terus beriman kepada Tuhan, kasih yang terbaik. Meskipun kau difitnah di dalam pekerjaan, tetapi percayalah bahwa orang yang baik itu akan selalu dibela oleh Tuhan. Nah ternyata betul bahwa ketika dia setia menjadi orang senior di situ. Saya bilang kepada anak-anak muda, kalau engkau habis ini pindah kerja,
selalu kau akan menjadi orang junior gitu loh, nggak akan pernah jadi senior ya. Tetapi orang yang bertahan di situ ketika orang pada pergi temennya, jadi dia tetap di situ, lama-lama bisa menjadi kabak gitu loh. Nggak mungkin kepala bagian itu diambil dari yang barusan masuk, pasti orang yang lama. Nah, siapa yang orang paling lama? Ya itulah yang kita usahakan untuk melakukan. Nah, kecuali memang kita disuruh berbuat jahat, ya sebaiknya keluar saja. Kemudian pemeliharaan bermakna apakah tertanam dan bertumbuh di sebuah gereja. Nah, saudara, kita membutuhkan namanya satu sumber ya. Nah, setiap kita kan mempunyai darah yang mengalir di atas kita itu, di dalam tubuh kita itu adalah orang tua yang beda-beda cara mendidiknya. Tetapi saya melihat setiap orang tua itu memang punya karya untuk mendidik anak-anaknya gitu loh. Jadi membuat dari ujung timur, ujung barat, tengah barat, Jakarta, DKI, Depok itu tetap melahirkan orang-orang yang juga jadi orang. Berarti tidak kok, wah pengajaran daripada orang tua saya itu kurang benar waktu itu karena dia nggak sekolah. Nah, saya ketika ada di kota itu punya melihat orang tua itu yang luar biasa, dia doktor misalnya gitu. Saya pengen dinasihati sama dia. Itu juga belum tentu benar. Karena apa? Kalau Tuhan, kayak misalnya Hana yang barusan masih kecil ini, kalau Tuhan kasih kita sebuah momongan, itu berarti Tuhan percaya sama kita, gitu loh. Nah, termasuk juga ketika orang itu sudah berjuang, dan kemudian tidak menghasilkan apa-apa, ya berarti kita harus legowo. Mungkin Tuhan lebih tahu bahwa kalau saya punya anak itu, misalnya malas-malasan, begitu ya. Nah, kita nggak bisa bangun pagi, terus kemudian kita juga misalnya ada anak tetangga yang hadir kita usir-usir misalnya, dan habis itu dalam hati dia doa sama Tuhan, Pak Gembala doain saya supaya punya anak. Ya Tuhan kan tahu lah, kamu belum dikasih anak sih sama anak kecil kayak diusir-usir kayak itu, gimana kalau kamu punya anak? Nah begitu loh. Jadi tergantung kesiapan kita. Nah artinya kalau Tuhan itu kasih seorang anak itu adalah Tuhan sudah kasih ukuran bahwa kita mampu. Yang penting kita benar di jalan Tuhan. Nah begitu saudara ya. Makanya zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Memang benar, karena ada orang gini, aduh untuk rumah ini memang berkat untuk anak pertama. Terus kemudian yang ini berkat untuk dari anak kedua dan lain sebagainya. Jadi semuanya memang Tuhan ukur gitu loh. Ya. Nah makanya mau yang tidak punya anak 1, 2, 3, 4 atau 5, itu ya kita bersyukur lah. Oma kita zaman dulu, Mak Ocok kita kan anaknya 11 ya. Dan itu nggak ada yang sesar kayaknya. Nggak ada yang sesar. Itu normal semua itu. Gimana? Kita bayangin lah. Nah itu anugerah Tuhan gitu loh. Jadi pada saat medis kurang lengkap, medis belum maju, ya orang-orang dikasih kekuatan untuk melahirkan secara normal gitu. Nah waktu sekarang zaman maju, dikit-dikit belek, dikit-dikit belek itu 5, ya udah gitu ya. Nah puji Tuhan. Nah kita lanjutkan lagi. Jadilah pohon buah rohani yang baik, buah kehidupan adalah jujur. Ayat 18 kita baca sama-sama. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tetap kepada pokok yang benar. Saya percaya kalau orang itu taat kepada ibadahnya, baik itu di perkampungan maupun di kota besar, sama kok berkatnya itu. Jadi dimanapun kita berada, berkat seorang anak Tuhan dari Bapa yang baik itu sama. Sama itu tidak sama rata, tidak sama jumlah, tetapi seukuran. Yang dibutuhkan di kampung 5 juta itu mungkin bisa membangun warung kelontong di muka rumah dengan gedek gitu ya. Dia bisa membuka itu, jual dawet, cendol, gado-gado gitu ya, bisa. Tetapi buat di kota Jakarta 5 juta itu harus dikonversi menjadi mungkin harus 25 juta. Berarti berkat di kampung sama di kota sebenarnya sama gitu loh. Ya tergantung. Nah kalau di kota itu kan apa-apa beli. Nah kalau di kampung itu punya duit misalnya 100.000 sebulan masih bisa hidup. Karena daun singkong ada, ketelanya juga ada, ayam pelihara sendiri.
Nah, tinggal beli bumbunya kan, nggak mungkin kalau bumbu berlebihan, enggak. Nah, berarti pemeliharaan itu, nah makanya mindset kita yang kita harus terbuka begitu ya. Jadi tidak mesti dong saya itu mesti sama dengan yang sana, enggak. Karena apa? Tuhan sudah ukur. Nah, kalau nggak syukuran dengan Tuhan, kita nggak mampu untuk melewati semuanya. Nah, begitu ya. Ada konsekuensi pada buah yang tidak baik, apalagi tidak berbuah. Nanti saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa? Akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuaian buah yang tidak baik tidak selalu sesaat, tetapi sesudahnya, yaitu di api kemuliaan, di kekekalan maksud saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa konsekuensi daripada ini tidak berbicara yang tidak berbuah loh. Yang tidak berbuah saja itu sudah nggak dihitung, tetapi yang berbuah tidak baik gitu loh. Karena kita itu buah pohon. Jadi ternyata KKM kita Pak Sigit. Jadi KKM kita itu harus berbuah yang baik. Kalau tidak berbuah itu bukan KKM, itu benar-benar minus, nggak bisa. Kita mesti berbuahkan sesuatu. Dan nyatanya perilaku dan perkataan kita itu sudah buah kehidupan. Pasti setiap orang membuahkan sesuatu, tapi baik atau jahatnya itu tergantung kepada kitanya. Ya. Buah kehidupan sebagai ukuran. 7:20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saya katakan itu tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa buah itu bisa kita akan petik ketika kita cukup lama menunggu itu. Nah, kita tahu persis bagaimana pergaulan dengan teman-teman kita di awal-awal. Aduh, ini orang songong banget ya. Ini orang kayak nggak punya takut sama orang. Ini orang kok peringasan, ini orang dan sebagainya, yang negatif-negatif semuanya. Tetapi pada 5 tahun kemudian kita bersaksi, aduh puji Tuhan, teman saya itu sudah berubah total. Luar biasa sekarang itu. Jadi rasanya kita juga sangat bersyukur dengan perubahan seperti ini, daripada dia manteng aja di situ, nggak dewasa, tetap di situ gitu ya. Kita rasanya juga bosan. Apalagi Tuhan. Lama-lama Tuhan akan memuntahkan orang tersebut. Jadi apa maksud dari jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman semuanya, sebuah, kita nggak sebut nama atau apa, tetapi sebutkan itu. Saya pernah punya teman atau saudara saya begitu ya, yang rasanya kita itu bisa melihat mereka itu buah yang betul atau tidak. Karena ketika di hutan saya melihat buah mangga itu satu-satunya kecil gitu ya, pentil lah istilah kata. Nah, kuning kan. Nah, waktu itu anak-anak kecil kita lomba untuk pakai batu, pakai apa, pokoknya sampai itu jatuh itu. Setelah jatuh kita rebutan, bahkan sampai berantem. Setelah dimakan itu asemnya minta ampun. Nah, berarti buah itu tidak selalu berupa kulit yang sepertinya manis, tetapi dalamnya belum tentu, gitu ya. Kita pernah mungkin ketemu dengan, ya mungkin diri kita sendirilah, koreksi yang baik. Ya, saya dulu ya buahnya itu ya masih mencoba-coba. Ketika nggak menguntungkan itu kita nggak lanjutin itu. Saya sabar dah. Aduh, udah sabar-sabar dikasih hati, minta ampel lah. Ya udah deh, jadi dah sama saya, kan begitu ya waktu itu. Nah, itu kan sebuah perkembangan buah rohani kita yang mesti harus berubah. Nah, sekarang nggak begitu. Nah, gitu. Mungkin ada yang mau bersaksi tentang sebuah pengalaman hidup bersama keluarga atau orang lain yang menyadari bahwa buah kehidupan itu bergulir gitu, menjadi lebih baik, lebih matang, tidak cuma coba berbuah tetapi sudah sejati. Atau kesaksian pribadi lah, lebih aman. Saya dulu kayak begini, tapi sekarang nah gitu. Ada yang mau bersaksi? Siapa sebelum kita lanjutkan? Ya. Kita dulu sama sekarang ya, kita sendiri yang bisa ngeriwain ya. Dulu
saya itu gimana sekarang, gimana Kita jadi- sendiri ya bisa tahu. Iya, kita sendiri yang tahu, tapi kadang ada juga orang yang Melihat. bercerita lagi ke orang, akhirnya kita dengar gitu kan bahwa kita ini pribadi kita ini Disaksikan orang iya, lain. diceritakan gitu bahwa oh si ini dulu begini nih. Jadi saya suka merasa juga gini, oh iya ya saya dulu tuh ya namanya saya dari kampung Kalimantan lagi gitu kan, selalu oh ada kebanggaan gitu, aduh ini orang Kalimantan, saya kan orang Kalimantan gitu. Jadi kayak yang seolah agak-agak songong gitu ya, agak-agak sombong atau gimana gitu. Supaya sebenarnya itu bukan menyombongkan diri, itu membuat tameng ya, supaya kita nggak diremehkan sama orang karena kita Ya karena merantau ya. Iya, Iya. itu saya dulu punya prinsip gitu Pak, bukan karena menyombongkan diri bahwa oh saya orang Kalimantan loh yang tiup lidi sembilu itu di Sembilu. linting itu Nah. dilemparkan nasi orang bisa muntah darah itu kan sebenarnya kan itu cuman ya itu memang satu keahlian, tapi kan nggak akan melakukan itu. Tapi kan dengan kita cerita kayak gitu, ih seram dia ya orang Kalimantan kan, sebenarnya itu dengan kita cerita kayak itu tuh untuk memagarin diri supaya kita nggak diganggu orang, satu kedua nggak diremehin orang gitu. Dan memang juga saya dulu juga ya saya juga pernah cerita gitu, emang nggak mau gitu karena saya nggak mau ganggu orang, saya tuh nggak mau ganggu orang, nggak mau yang gimana gitu. Tapi kalau orang tuh ganggu saya nggak bisa diem gitu. Tadinya saya masih lihat, tapi akhirnya emosi juga itu saya ya apalah gitu ya, kadang-kadang spontan, kadang-kadang ini orang saya pernah di jalan aja gitu, biasa kan kalau kita Ledek. masih muda gitu orang iseng itu loh Pak. Iseng, iya. Kayak di Dewi Sartika dulu kan ada belahan tuh, nah kita kan berdiri di tengah gitu Iya. kan, orang naik motor kan suka Jawil. iya gitu mau jauh tuh, saya bawa payung tuh saya cantol kayak gitu orang gitu kan, ini gitu, lo kenapa? Mau lawan saya pakai rok dulu gitu kan, kita kan istilahnya sebenarnya kita tuh membela diri gitu, memagari diri supaya kita nggak diapa-apain orang gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya saya juga nggak merasa gimana ya, saya harus baik, saya punya prinsip saya harus baik, makin apalagi udah tua kayak gini ya, kalau kayak gitu kan kalau niat itu malu juga gitu. Tapi teman-teman sendiri menyaksikan dulu, gimana dulu apalagi kalau temen gitu kayak di Arko bilang, waduh tuh Sandy tuh, waduh dulu kan reman banget gitu istilahnya gitu. Tapi puji Tuhan lihat sekarang dia berubah gitu. Tapi bukan dari saya gitu Pak Gem, saya cuma mendengar cerita gitu. Dan memang saya juga punya prinsip, saya harus berubah dan saya harus lebih baik lagi karena satu makin tua gitu kan, yang kita dengan umur lah itu makin tua kok makin kayak begitu kan, malu-maluin gitu. Kedua kita udah ada anak cucu mantu ya, kita mau dengan apa, kalau dengan tindakan kelakuan kita akan lebih baik lagi kayak gitu. Jadi ya itu ukuran saya. Karena teman juga yang cerita, apalagi kalau menjadi iman gitu ya, iman percaya saya kan sama teman-teman beda gitu kan. Terus saya berteman sama dia, tapi dia enggak ini loh, dia walaupun beda iman, tapi dia mau support saya jadi itulah gitu. Itu saya pikir itu buah kehidupan saya gitu yang menjadi berkat buat teman-teman gitu. Karena saya Berarti beban yang paling menjadi pikiran itu bagaimana kita menunjukkan kita yang sekarang ya, iya, kepada teman-teman lama yang memang sempat berinteraksi saya dulu kayak gitu loh. iya, Ya jadi itu satu ini ya, kapan saya ketemu sama dia ya untuk bisa ini saya loh yang baru, mungkin ada beban gitu ya. enggak juga sih Pak. Enggak juga. Enggak, itu dengan mengalirnya waktu saya Mengalir. pikir kayak gitu paling. Ya kalau misalnya orang-orang lama nggak pernah ketemu kita lagi kan tetap dicap kita sebagai orang yang kayak dulu. Ya. Nah itu kan ada beban sampai aduh saya berbuat apa ya supaya saya menebus lah atau apa gimana gitu. Ya kan kalau saya dulu kan di Jakarta terus pindah ke Depok gitu kan, nah itu kan ada perubahan tempat tinggal juga kan, apalagi kayak sekarang jadi mengembara nih, pindah gitu. Yang nggak pernah saya pikirkan juga ya sekarang terjadi. Jadi saya juga memang ini pembelajaran baru lagi, proses hidup saya baru lagi. Jadi kembali lagi ya saya bersyukur saya sama Tuhan Yesus bahwa saya diproses, tapi dengan telinga saya mendengar bahwa saya ada perubahan untuk mengarah baik. Berarti kan ada
ada Ada Tuhan buah Yesus, lah, ya ya, ada ada Tuhan buah, Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup saya, di dalam hati saya yang mengarah ke arah lebih baik gitu. Jadi saya bersyukur dan saya punya niat dan prinsip saya harus lebih baik lagi selagi dikasih waktu sama Tuhan, dikasih kesempatan dengan keadaan saya harus lebih baik lagi. Apapun ya Pak kan tahu lah, kadang-kadang spontan apa gitu kan, ini kita lakukan gitu apa gitu ya, itu kadang-kadang ya itulah buah-buah roh yang Tuhan taruh di dalam hati. Termasuk para perantau ya. Jadi kadang-kadang kita pikirin kan masa kecil kita yang nakal, termasuk saya anak pendeta kan nakal. Waktu nakalnya berantem sama kakak waktu itu kalian di Kalimantan. Nah kami tuh kalau pulang tuh pengen menunjukkan kepada nenek-nenek yang waktu itu masih ibu-ibu, kami itu udah nggak kayak dulu. Iya udah beda. Kadang suka diceritain, aduh Kit, waktu kecil kamu aku masih ingat gitu ya. Nah tapi sekarang ada tetangga juga yang gitu. Nah itu satu apa ya? Nah yang dari kampung halaman jauh mungkin berpikir kalau pulang ya nggak tahu kalau bentuk mereka itu perubahan kita ya, mungkin kita bawa oleh-oleh sama mereka gitu ya, mungkin itu adalah salah satu Iya itu udah pasti Pak Jum. Iya, Kalau saya kan? pulang kampung makanya saya sekarang nggak berani pulang karena mikirnya itu nah, banyak yang harus saingannya gitu. harus banyak gitu. Baik ya, jadi nanti kita cerita lagi. Nah jadi memang buah kehidupan itu harus kita memang munculkan, terutama memang orang-orang yang gini, secara rohani saya bilang begini. Jadi ada orang-orang khusus yang memang nanti itu menjadi saksi kita di kekekalan ya. Itu perlu kita memang berdamai loh. Dalam artian begini loh. Jadi ada orang-orang yang memang kita sempat sakitin di masa-masa hidup kita itu, memang kalau dia udah melihat buah kita itu aman. Nanti secara roh, jadi seseorang itu bisa begini karena siapa itu memang ada gitu loh, ada. Makanya kita harus berdamai dengan itu, paling tidak memunculkan satu. Nah sekarang puji Tuhan ada medsos, jadi kita bisa melihat tata kelola kehidupan kita yang sudah baik gitu ya. Nah di dalam ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sebagai perenungan kita adalah apakah kita sedang melakukan kegiatan keagamaan, agama Kristen, atau sedang melakukan kehendak Bapa di surga melalui kegiatan keagamaan. Nah, ini harus ada dibedakan, makanya disebutnya gini, teman-teman semuanya, kekristenan itu tidak sekedar agama. Kalau agama itu kan melakukan ini, tata liturginya ini itu ya. Nah kita sedikit bersyukur bahwa di karismatik kita itu tidak terlalu dikelola liturgi itu tuh yang itu saja. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan. Kadang kita memulai present worship itu dengan praise-nya dulu, atau kita kayak gini ya. Kadang bisa tepuk tangan, ada enggak juga. Kadang cuma doa doang atau gimana, itu membuat tidak agamawi ya, tidak diatur begitu rupa. Nah kita harus melihat bahwa sebenarnya kita itu sedang tidak cuma liturgis komuni begini, tetapi lebih pada bagaimana secara komuni kita bersama-sama sedang berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting saya tekankan, karena ada buah-buah yang memang harus kita munculkan adalah bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Karena agamawi tidak menjamin, KTP Kristen nggak menjamin, kemudian kita sudah dibaptis tidak menjamin, kita bahkan kita beribadah setiap minggu pun tidak menjamin ya. Nanti saya akan kasih gambaran itu ya, bagaimana di dunia roh itu seperti apa. Terus kemudian kita lanjut lagi, melakukan tindakan keagamaan bukan jaminan dikenal Bapa di surga. Seperti saya katakan tadi, pada hari terakhir apa? Ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Jadi kemarin saya minta izin untuk tidak BWP, jadi saya sedang menangani satu keluarga. Nah intinya begini, jadi satu bapak ini sempat meninggal kira-kira berapa menit begitu ya. Jadi waktu meninggal itulah dia melihat bahwa yang dia terima itu adalah bukan seperti gambaran kayak sinar putih yang kerajaan surga, tapi sebaliknya.
sesuatu yang menyeramkan, dan kemudian dia melihat berbagai makhluk-makhluk yang sangat menjijikkan, begitu. Nah, secara roh waktu itu dia sedang bergulat dengan sebuah pertanyaan, Tuhan, saya ini kan sejak di Pamulang, karena waktu itu sama-sama saya, sampai kepada terakhir itu dia tidak pernah, sepertinya minggu itu tidak ke gereja, istilahnya begitu ya. Dia full time yang luar biasa, dan dia pikir kok sia-sia saya lakukan itu semua. Nah, disitulah akhirnya memang beberapa menit itu punya pengalaman yang sangat menyakitkan buat dia. Tetapi bersyukur bahwa dia dikasih kesempatan hidup kembali. Tetapi setelah itu memang, jadi kalau jiwanya itu pengen terus dibawa kepada roh jahat itu, kepada kematian, selalu begitu. Dan makanya perjuangan dia, makanya kami kemarin itu berdoa pelepasan, karena yang ada di diri dia itu sudah kayak roh yang baik sama roh yang jahat. Tetapi yang dia sampai tadi malam dia rasa itu, roh yang jahat itu begitu kuat sekali, membuat supaya jiwanya itu jadi mati, begitu. Jadi kalau sudah punya pengalaman ini sempat keluar, itu roh jahat itu sudah kandung begini dan tidak rela kalau dia nanti hidup dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Nah, akhirnya sharing kepada saya kemarin, aduh Mas Sigit, saya itu kan memang, ya saya bahkan orang sama-sama kita tidur juga di gereja, dan kemudian sepanjang hidup juga pelayanan, begitu loh. Nah, saya katakan bahwa dia itu pelayanan di sound system. Akhirnya saya sharing sama dia, kamu itu waktu melayani itu melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Nih, ini penting sekali saya katakan bahwa nggak jamin bahwa orang yang ada di gereja terus kayak pelayanan seperti itu kalau tidak memiliki itu. Sama kayak di dalam firman ini yang dia rasa itu, aku nggak kenal kamu, gitu. Jadi dia juga melakukan, ya akhirnya dia cerita, iya, kalau saya selama ibadah puluhan tahun itu, konsentrasi saya adalah mic mana yang kurang, sound systemnya yang kurang bagus di mana. Ini jadi dia nggak ikut ibadah. Dan kemudian dia konsentrasi jadi andalan satu-satunya. Ya pegang itu aja. Dan dia merasa memang nggak ibadah. Gitu. Nyata banget bahwa setelah di dunia roh itu memang jiwanya tertolak. Gitu. Nah, makanya sampai kepada tadi malam pun itu dibawa, pengen gantung diri lah di rumahnya itu, dan kemudian pengen kabur lah dari rumah, koper-koper. Jadi selalu keinginannya roh ini adalah supaya destruktif, bukan konstruktif, supaya menghilangkan jiwanya. Gitu. Makanya saya udah atasi secara nasihat sampai malam juga, tadi malam itu, ya ini mesti berjaga karena fine tune-nya lagi berjuang peperangan tersebut. Yang saya ingin sharekan adalah teman-teman semuanya, saya juga akan terus keras ngomong berulang-ulang kepada tim pujian, terutama pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan itu sudah merasa bahwa dia main keyboard, dia main drum itu sudah ibadah. Tetapi rasanya saya pun kalau flashback memang nggak ngalami. Kita konsernya pada kunci-kunci kok, nggak benar-benar ikut. Dan saya bilang, wah, saya menjadi catatan untuk gereja-gereja itu tidak boleh memfull timerkan seorang pelayan Tuhan itu, jangan sampai dia tidak pernah jadi jemaat. Itu bahaya. Setiap hari yang dia lakukan itu, setiap ibadah, dan dia nggak benar-benar ikut menyembah gitu. Nah, makanya kan arahan saya di tim musik di PW itu, kalian nggak cuma WL singer itu, para pemusik juga ikut menyembah gitu loh. Karena apa? Kalau kalian itu dipatok main musik sepanjang hidupmu, kok nggak akan bisa namanya ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kemarin sama istri juga kita ngopenin, ini bahaya bener nih orang. Karena yang namanya, saya merasa situasi dia itu kayak orang pengen bunuh diri gagal. Bener nggak? Kekhawatiran kita tuh tinggi gitu loh. Maksud saya meleng dikit ke sini dia bisa ke situ, nabrakin diri. Kita ada di luar, di sini bawa tali. Rasanya kayak mau orang mau bunuh diri kemudian digagalkan. Dan dia merasanya roh itu
terus mengintimidasi supaya membawa ke sana. Nah, saya punya pengalaman seperti ini, berarti memang hidup kita itu ngeri. Makanya dikatakan di ayat-ayat terakhir itu apa? Pada hari akan terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah berbuat demi namamu dan mujizat demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini yang dialami oleh saudara kita itu. Bantu doa terus dan berpikirnya memang seperti baru saya khotbahkan tentang itu di hari Minggu itu, bahwa Tuhan hari-hari ini belum berterus terang kepada kita. Kita nggak tahu kita itu dikenal Tuhan atau enggak, gitu loh. Belum berterus terang kita, belum Tuhan bukain gitu. Nah, ketika di alam sakratul maut itu baru terbuka bahwa terus terangnya waktu itu. Makanya saya bilang, Anda itu luar biasa, dikasih kesempatan. Jadi saya mendengar kesaksian yang seperti ini dua versi, puji Tuhan. Yang pertama ibu saya, tetapi dengan versi yang berbeda. Ibu saya meninggal dan memang coba-coba meninggal waktu itu, cuma ada ayahku yang di situ. Dan kemudian ibuku cuma bilang, aku tak coba mati ya. Nah gitu loh. Nah, ya namanya orang Madiun kadang-kadang suka bercanda, terus mati yo. Nah gitu kan, istilahnya begitu. Akhirnya benar mati, hilang. Tapi waktu dia ngelihat berapa menit itu memang melihat kayak Yakub di mimpi dengan beralaskan batu itu ada tangga-tangga naik ke atas. Itu yang ibuku lihat. Nah setelah itu, yos aku tak balik lagi ya. Yos nanti jangan lupa pulang gitu ya. Nggak pulang lagi. Karena dia rasa sudah indah gitu. Nah temanku ini punya pengalaman yang berbeda. Jadi dia diperlihatkan, nah kalau di kampung itu kalau ada orang yang meninggal punya susu, punya apa itu ya, aji-aji itu ya, dia sakratul maut itu masih bisa melek, bisa ngomong sama kita. Ketakutan yang dia lihat itu ada lidah yang melet, ada tari yang gede, jadi sampai makanya matinya nggak bagus, ketakutan, melotot dan sebagainya. Makanya ada sebuah istilah, aduh si tante matinya itu loh, jenazahnya bagus. Ya kita kan nggak tahu bagusnya jenazah kayak apa, anak kecil girap-girap gitu. Tetapi ada sesuatu yang, nah kan ending dari sebuah keluarnya ini kan akan tersorot di wajah. Kalau orang bunuh diri ya selain sumblepetan semuanya ya pasti wajahnya itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan penyesalan, itu makanya raut wajahnya Nah kalau orang-orang yang suci di hadapan Tuhan akan terlihat di sini. Nah makanya saya bilang sama temanku ini, Anda luar biasa, kamu harus bersaksi di mana-mana, kamu bakalan masuk neraka. Dan itu sudah di ujung gitu. Dia lihat memang kayak lubang yang hitam begitu, dan itu memang seperti kata Alkitab, lubang yang tidak mendasar, tidak ada dasar, dan itu kekal gitu. Puji Tuhan kamu masih hidup ya. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, mari kita memperbaiki hidup kita. Waktu kita ibadah sungguh-sungguh, kita bukan cuma datang ibadahnya, tetapi kita juga memang sedang berhubungan dengan Tuhan sampai kita dikenal oleh Tuhan. Makanya tidak cuma dipanggil ya, tetapi tidak cuma dipilih, tetapi setia. Dipanggil kita jadi orang Kristen, dipilih jadi WL, jadi singir, pelayan Tuhan, jadi ketua komsel dan sebagainya. Tetapi kesetiaan itu yang menjamin kita. Ya. Nah, teman-teman semuanya, biarlah malam hari ini ada kabar baik, ada kabar dukanya juga, tetapi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, kita akan doa untuk renungan ini tutup, habis itu kita akan mendoakan untuk kebutuhan dari keluarga ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu begitu luar biasa. Kau telah memberikan pencerahan kepada setiap kami untuk mengerti segala kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan semakin mengerti, semakin didewasakan, sehingga membuat hidup kami tidak asal-asalan melayani, tidak asal-asalan beribadah, tetapi sungguh-sungguh memberikan hidup. Karena pada saatnya kami harus bertanggung jawab di depan tahta kemuliaan Tuhan. Makasih berkati selanjutnya dalam ibadah komsel ini,
Di dalam nama Yesus kami terima segala firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.